Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan tamu, Bung. Iya. Tamu ini orang yang cukup sombong, Bung. Iya, benar. Soalnya dari kakak. Kebetulan ini adik saya ya. Ya. Yang Siapa namanya, Bung? kamu siapa namanya? Kalau saya tuh bisa dipanggilnya itu Hilpan. Oh. Hilpan. Kalau sama kakak itu manggilnya Hilpan. Oh iya. Hilpan. Fani Bung Fani ya. Oke, langsung saja ya. Kita video sebelumnya itu kan sudah melangit nih, Bung. Sekarang kita turun ke bumi seturun-turunnya nih. Iya. Akan membahas tentang yang sedang banyak dibahas. Tentang PPN. Makanya perlu adanya adikku di sini Iya. agar kita kan ke langit-langitan nih. Iya. Biar dia yang Ada di yang- neraka lah. Saya orang rendahan katanya. Ya, Golongan Mustad Afin. Oke, kita jadi karena tanggal berapa PPN akan naik? Tanggal 1 Januari. Sudah. Tapi sudah diketok palu ya. Sudah. Ketok palu. Sudah Tapi diketok barusan palu. ada sedikit info sih. Ada dari 127.000 orang itu mendandatangani petisi. Petisi. Untuk petisi. menolak. Untuk menolak. Tapi entah itu lanjutannya bakalan gimana. Tapi Tapi udah repot 100.000 ya. orang lah. Pak Jokowi waktu itu juga gitu kan. Oke, sebelum itu kita kasih tahu dulu mukadimah itu. PPN itu apa? PPN itu apa? Teman-teman, sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah PPN itu adalah hal sentral di dalam pemerintahan. Karena sumber daya yang paling besar itu diambil di kita itu dari pajak. Kita harus ketahui dulu, PPN ini merupakan salah satu dari pajak. Oh, berarti bagian. bagian dari pajak. Bukan pajak secara keseluruhan, tapi yang lain itu ada pajak sendiri, ada pajak profesi dan yang lain. Sementara kalau PPN ini, kalau singkatan artinya itu adalah pajak pertambahan nilai. Yang katanya Pak Prabowo ini dikhususkan nanti kepada barang-barang mewah. Itu sudah ada list-listan barangnya yang terkena PPN ini kenaikan 1%. Yang disebutkan oleh Pak Prabowo. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Ya, jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya, Oh, berarti PPN itu adalah pajak kepada barang-barang mewah. Ada Iya gitu. BKP, ada barang-barang tersendiri yang memang itu sudah kena PPN. Barang kategori mewah itu apa? Premium. Kalau katanya yang barusan itu katanya yang digolongkan itu premium. Maksudnya premium itu apa itu? Mobil misalnya. Nah, mobil bisa. Rokok. Kalau ini golongan bisa kena pajak ini. Kena pajak. Premium berarti. Itu yang masih masih diperdebatkan itu. Kategorisasi dari premium itu sendiri seperti apa? Oh, berarti Itu tidak masih ada diperdebatkan. kejelasan. Nggak ada Berarti. kejelasan terkait yang Berarti- tergolongkan premium itu seperti apa. Oh, Kita berarti masih belum di ada kejelasan. pasal karet berarti ya. Makanya ada istilah PPH, Bung. Ada istilah PPN. PPH itu hanya untuk pajak penghasilan. Jadi orang-orang kaya yang dikenakan. Kalau PPN, ini teman-teman bisa nonton di YouTube Ferry Irwandi atau YouTube-nya yang lain ya. PPN itu kena semuanya, bukan cuma yang kaya. Karena konsumsi, pajak konsumsi. Jadi Nah, pajaknya itu kalau PPH itu kepada hasil kita. Benar. Ya, kalau Potongan. PPN adalah produk yang akan kita beli. Makanya produknya nanti akan lebih mahal. Tapi Iya. yang lebih repot itu barang premium itu gak ketahuan definisinya ya. Dan semuanya bisa kena. Jangan-jangan barang Iya. premium adalah barang-barang yang dikonsumsi. Iya. Sederhananya barang-barang yang itu nanti sifatnya transaksional Oh. itu kemungkinan kena semua. Ya berarti semua barang. Semua barang. Semuanya Semuanya itu kena. transaksi. Hanya kita kan tidak kena aja berarti. Nah,
Tapi ada beberapa yang dikecualikan barusan. Semisal barang-barang pokok mungkin seperti beras. Itu pun beras premium ya, bukan beras biasa ya. Oh. Nah itu, dan juga ada minyak yang yang itu ditanggung 1% sama pemerintah. Tapi hanya untuk minyak kita, bukan minyak brand lain. Jadi lewat ini, tanggungan atau hal-hal yang harus dibebankan kepada rakyat makin besar, bos. Berarti PPN itu yang terdampak semua rakyat. Yes, semua. individu. Karena PPN itu yang naik di barangnya. Benar. Bukan di tiap orangnya ya. Dari setiap individu adalah konsumen. Soalnya gini Bung, dalam barang pajak itu prinsipnya negatif list, bukan positif list. Gimana itu? Kalau positif list itu semua barang tidak terkena pajak kecuali ini berarti barang-barang tertentu kena pajak. Tapi sistem perpajakan kita tidak seperti itu. Sistem perpajakan kita itu negatif list. Berarti semua barang kena pajak kecuali. Gitu ya. Nggak tahu ya fungsinya itu apa? Apakah untuk memang memeras rakyat seperti di foto seni-seni itu? Nanti dulu. Itu ada mungkin tapi PPN itu emang baru naik sekarang apa? Kok seakan PPN ini tidak pernah ada, kemudian dinaikkan jadi setinggi itu gitu. Gimana itu? Kalau sebenarnya dari periode awal di masa Jokowi di awal itu PPN kita itu cuma 9%. Oh, Berarti memang sudah ada kan? Sudah ada kenaikan itu sudah ada. Pajak kepada barang itu sudah ada. Iya. 9% yang sekarang mau naik ke 12%. 12%. Jadi intinya ada penaikan ya. Dari 11 Dari 11 ke 12. Udah pernah naik 2 kali. Dari 9 ke 10, 10 ke 11. 11 ke. Berarti Prabowo ini mau menaikkan 1% dari PPN. Iya, akan melanjutkan. 1% itu kecil ya? Tapi Ya. skala besar, itu besar banget itu Bung. Nah, Itu kalau 1 triliunnya 1% itu berapa itu? Ya, itu artinya maksudnya. kayak gitu. Kalau misalnya 100 triliun kan barang yang diproduksi di Indonesia ini kan banyak juga berarti kan. Berarti itu dalam rangka, tapi kan harus positif tinggi ya kepada jelas. pemerintah. Percaya kepada Allah memberikan wajib. Iya. Wajib ya? Iya wajib enggak? Terus. Tapi pertanyaan selanjutnya itu, untuk apa sih sebenarnya pemerintah ini menaikkan PPN? Apakah sudah ada klarifikasi dari pemerintah itu? Kalau klarifikasi dari Pak Prabowo itu memang sudah ada. Tapi bukan klarifikasi untuk nanti bagaimana ini terrealisasi ya. Tapi kayak cuma dikasih pernyataan bahwa enggak kok, tenang aja. PPN ini nanti ngarahnya cuma ke barang mewah. Sederhananya gitu. Nah, tapi sebenarnya kan kayak gini. Pajak teman-teman, pajak. Kalau menurut data yang saya ambil itu, penghasilan negara itu kan ada beberapa sumbernya. Salah satunya dari pajak. Pajak itu mengambil lebih dari 80% penghasilan negara. Iya. Karena pasti paling banyak. Paling banyak Ya. 75 sampai 80. Berarti memang signifikan ya. Signifikan. Artinya Indonesia tanpa pajak selesai Indonesia itu maksudnya. Itu hasil uang kita itu semua. Kayaknya bukan di Indonesia yang selesai Bung. Pemerintah selesai namanya. Enggak, kalau pribumi tetap kayak gini. Hidup ya walaupun sekarat Hidup. gitu. Dan juga urgensinya yang pertama yang pasti untuk kestabilan ekonomi ya. Dengan memandang bahwa kalau seandainya rasio ini ditingkatkan, berarti nanti bakalan stabil lagi ekonominya nih. Maksudnya dapat penghasilan banyak. Ya ada berarti kalau sebenarnya kalau mau kita asumsikan ya sederhananya, berarti ada yang gak stabil dong sebelum ini. Iya. Ada yang gak stabil dong. Ada yang nggak Karena beres. kenapa? Dengan adanya beberapa perluasan kabinet, otomatis harus punya lahan baru. Yang mana itu nanti harus diakomodir dana lagi. Belanja, nah yang kenapa kok ada pajak? Nah, karena ada yang gak bisa dibayar. Belanja negara dengan kas negara yang sekarang itu gak cukup untuk nutupin itu semua. Benar. Nah itu akan adanya pajak. Kalau orang bilang, cuma 1% kenapa? Kalau saya 1% ngapain diambil gitu? Iya. Ngapain diambil? Tapi kayaknya juga bukan untuk belanja sebenarnya. Nutupi hutang. Yang itu sebenarnya juga nggak bisa ditutupi itu Bung. Bahkan hutang itu juga sumber penghasilan negara. Iya. Iya. Dan memang negara itu wajar-wajar saja punya hutang. Tapi itu urgensitasnya berarti ya untuk kestabilan ekonomi. Itu bahasa paling gampangnya kan. Untuk menentramkan hati-hati Iya, masyarakat. untuk meredam taskinul fitnah bahasanya. Tapi kira-kira
ada nggak data misalnya dari satu orang dengan PPN ini naik, itu kebutuhan konsumsinya menaik berapa persen? Berapa ribu gitu dalam satu bulan? Ada. Berapa gitu? Ini yang paling nanti bakalan terkena dampak itu adalah di konsumsi rumah tangga. Konsumsi per bulan. Padahal barang-barang mewah tapi sudah ada di sana ya. Nah, gini sederhananya. Semisal, jangan kita lihat kenaikan 1% itu kayak misalnya sederhana rokok 10.000. Terus naik 12% jadi nanti jadi 12.000. Misalnya Nggak begitu gitu. ya. Sebenarnya nggak gitu. Karena kayak gini. Nggak ada barang kayak gimana pun yang dia itu tiba-tiba nongol jadi. Maksudnya. Pasti ada Maksudnya adalah bahan-bahannya. nanti semisal kalau kita mau buat sepatu sederhananya. Barang-barang untuk membuat sepatu itu pun kena PPN. Kayak rokok ini kan banyak. Artinya mungkin di bawah Iya. memang 1% nih, tapi 1% dari bawah ketika 5 tahap berarti jadi 5% gitu. Iya. Makanya Benar. yang berubah itu bukan cuman hasil akhirnya di sini, Bung. Hasil Dari nominal awal awal ya, itu dari- juga berubah. Nominal kenaikan nominal barang itu nggak cuma bisa dihitung dari pajak dia barangnya itu Iya. sendiri, tapi dari bawah pajak ya. produksinya untuk Kena membuat juga. itu kena juga. Sehingga berubah dari awalnya nilainya. Jadi hitung-hitungannya berapa kira-kira? Nambah berapa sebulan? Kalau barusan yang saya kira-kira data saya ambil tuh kira-kira yang sebelumnya semula dari 200.000 itu bisa menjadi 345.000 konsumsi per bulan. Nah, kalau hitung matematisnya, Bung, sebenarnya Cirim Polin itu sudah ngitung. Oh. Jadi kenaikan dari 11 ke 12 itu sebenarnya bukan hanya 1%. Itu sebenarnya 9%. Ini videonya. Lagi rame banget orang ngebahas kalau misalnya pajak naik dari 11% ke 12%, itu kenaikannya bukan 1%, tapi 9%. Hah, kok bisa? Sini aku jelasin. Oke, misal harga barang 100.000, terus pajaknya 11%. Artinya, pajak yang harus kita bayar 11.000 rupiah. Nah, kalau misal pajaknya jadi 12%, maka pajak yang harus kita bayar adalah 12.000. Nah, dari 11.000 ke 12.000, naiknya adalah tambah 1.000 rupiah. Lah kan naik 1.000, berarti kan cuma naik 1% dari 100.000. Benar. Kalau kita lihat dari harga total, itu naiknya 1%. Tapi sebenarnya harga barang itu kan tetap. Yang berubah itu pajaknya. Jadi, kalau kita mau ngitung perubahan pajak, kita cuma boleh fokus ke pajaknya. Jadi kalau kita fokus ke pajaknya, berarti 1.000 itu naik dari 11.000 ke 12.000. Nah berarti kita mau ngitung 1.000 itu berapa persen dari 11.000. Jadi 1.000 dibagi 11.000 dikali 100%. Jadi ini adalah 100 per 11%. Nah itu kalau dihitung sekitar 9,09% atau dibulatkan 9%. Kesimpulannya, memang pajaknya naik 1%, tapi nominal pajak yang harus dibayar itu naiknya 9% dari sebelumnya. Begitu teman-teman. Oh ya. Ah, gitu. Oke, kita lanjut. Tapi dari kenaikan PPN ini pasti ada dampaknya ya. Dampak namanya dampak, pasti ada dampak negatif, ada dampak positif. Kira-kira dampak negatifnya itu apa? Pertama ya. Selain kenaikan ya. Iya, itu Kenaikan pasti yang barang tampak. jelas itu. Yang pasti kalau yang pertama ada di minat konsumsi. Oh ya. Ini memang sebenarnya ada langkah preventif yang dilakukan pemerintahan untuk menanggulangi terhadap kenaikan PPN. Salah satunya dengan bansos, jor-joran itu bansos. Tapi kalau seandainya kita lihat ini sebenarnya cuma langkah pemanis di awal. Karena nggak mungkin pemerintah melakukan bansos secara terus-menerus selama PPN naik. Jadi cuma di awal saja rakyat kita dibungkam dengan uang. Dan itu pun Itu pernyataan nggak itu. merata. Bahaya itu. Bahaya itu. Bahaya. Bahaya ini. Itu bahaya, Bung. Enggak, maksudnya pernyataan dia. Iya. Tapi memang mungkin ada analisis itu bahwa orang itu agar diredam nih. Diredam kekhawatirannya dengan enggak kok Prabowo, rakyat kecil akan saya bantu. Iya, pasti Kayak gitu. begitu. Tapi aku yakin Prabowo itu orang yang sangat ikhlas, Bung. Iya. Jadi orang-orang yang bawah itu kemungkinan besarnya dibantu. Nanti jadi yang kena pajak itu orang-orang atas gitu. Iya. Semoga aja sih. Enggak, kena juga yang bawah, Bung. Cuman Karena kita dikasih juga tambahan gitu. Dikasih tambahan. Kan semoga kayak gitu kan. Berarti dampak negatifnya itu kemungkinan daya Daya konsumsi yang karena menurun kebutuhan ya. yang meningkat ya. Makanya karena tidak mampu beli,
Tapi positifnya kan pasti ada dari situ kan. Harusnya ada. Sebentar, ini dampak negatifnya belum selesai. Gimana? Masih banyak sebenarnya dampak negatif. Yang kedua itu dampaknya adalah gini, ketika kemudian UMR kita tidak naik ya, kita penghasilan tetap. Tapi beban yang tertimpa kepada kita Bertambah. itu bertambah. Nah, itu juga nanti akan berkonsekuensi terhadap adanya banyak PHK. Ya, Karena pasti. otomatis Benar, para benar. karyawan itu menuntut untuk pertambahan nilainya karena kebutuhan mereka bertambah. Harusnya UMR dinaikkan juga Ya. gitu loh maksudnya. BUMN ngapain? Nah, itu. Kenapa kok ke BUMN Nah, itu? ini karena kenapa? Kalau seandainya negara mau ngambil mempertambahkan nilainya, kasnya, Iya. itu masih banyak alternatif lain selain pajak. Iya, ya benar. Benar nggak? Pajak itu solusi terakhir. Pajak itu Harusnya. sentimen. Harusnya. Pajak itu memang sentimen, sangat sentimen. Karena itu benar-benar murni kita mengeluarkan sesuatu. Berarti kayak kalau mau hidup itu kita tidak mau bekerja ya Bung ya. Iya, Minta-minta. ya. minta. Itu kan yang menjadi problemnya dari teman-teman pegiat ilmu ekonomi lah. Kenapa kok pajak itu menjadi solusi pertama? Kok bukan solusi terakhir? Kok yang maunya instan-instan, ngambil uang secara paksa dari rakyat? Itu kan uang secara paksa ya Allah. Iya, Mau iya, tidak iya. mau itu. Nih. Gitu. Di diagram ini ya, penghasilan dari pajak itu 82,4%. Oh. Sementara sumber daya alam itu cuma 7,4%, enggak nyampe 10%. Dan tahu nggak, fun fact-nya Indonesia ini pajaknya paling tinggi di Asia lah, bisa dikatakan seperti itu. Sama kayak negara Nih, Thailand kayaknya. Vietnam untuk menanggulangi kebutuhan rakyat karena semakin menipis, nurunin pajak. Gara-gara. Ya karena daya konsumsinya yang menurun. Oh Bukan cuma berarti ada untuk kestabilan ekonomi malah Iya. diturunin ya. Malah diturunin. Karena tidak ada yang beli mungkin. Karena yang jadi substansinya itu tetap rakyat. Vietnam yang paling dipikirin rakyat. Kalau ini membebankan rakyat, Iya. otomatis pemerintah nyari cara agar tidak terlalu dibebankan. Iya, Caranya gimana? Nurunin pajak. Oke. Itu dampak-dampak negatifnya ya. Iya. Tapi yang paling terasa kita susah lah menjelaskan kepada orang-orang kelas bawah Terlalu yang kompleks. terlalu kompleks. Sangat kompleks, Tapi variabelnya banyak. paling tidak nanti kamu harus lebih giat ya dalam bekerja ya. Karena pasti lebih mahal kan. Pilihannya begini Bung, lebih giat bekerja atau mengurangi Daya pengeluaran. Iya. Harus belajar hemat Ya, ya, mungkin tinggal setelah minjem. ini. Itu pinjol makin menjadi-jadi. Ya tuh. itu. Kalau di ekonomi itu katanya begini, satu ke trigger, semua lini ini kena. Karena mungkin lingkaran itu ya. Lingkarannya nggak bisa kalau- dipisahkan. Dari Karl Marx sendiri, Karl Marx itu mengkategorikan beberapa hal. Ada yang sifatnya itu structure, ada yang superstructure. Artinya di dalam institusi negara yang berperan sebagai superstructure itu pertama itu ekonomi. Iya benar-benar. Pendidikan. Gak ada yang bilang agama kan ya? Enggak. Karl Marx ateis. Karl Marx ateis. Enggak, masalahnya agama itu ya ekonomi. iya. Isinya Itu salahnya orang ya. pendidikan. Agama Agama selalu dikaitkan dengan sholat, tahlilan, Peribadatan, ya, hal-hal yang sakral. Padahal agama ini, makanya channel KIO ini ingin mendatangkan bahwa ini agama nih. Iya ini agama. Ekonomi dan macam-macam. Agama itu ya hidup gitu loh. Iya. Way of life. Kalau dampak positifnya sendiri masa ada. Paling tidak kan kalau tadi kan kiat-kiat yang harus dilakukan oleh orang ketika barang-barang naik. Tapi pasti ada dampak positifnya dong. Kalau dampak positif ya, ini mungkin akan sedikit utopis sebenarnya, kayak terlalu Mengayang gitu ya. Mengayang Iya, opini. opini. Yang pertama, jika seandainya pemasukan negara bertambah, otomatis kan ini kan salah satu alat fiskal nih untuk mencapai tujuan negara nih, alat paling penting lah Alat paling perekonomian penting. negara. Harusnya setelah ini infrastruktur pendidikan atau apapun yang itu amanah dari konstitusi lebih bisa terjalankan. Harusnya. Harusnya karena Tapi dananya memang udah ada. pasti kayak gitu. Mm-mm. Pasti kayak gitu. Ketika pajak naik, pasti harus ada yang berubah dan itu pasti lebih baik. Karena kalau tidak chaos pasti. Iya. Pasti kan, chaos. Kan harus ini, kalau dalam kaidah fikih itu kan bahasanya
An-nikmatu biqadrin nikmati wan nikmatu biqadrin nikmati. Benar. Kamu ngasih beban, tapi kamu harus ngasih yang baik juga gitu. Ketika kamu ngasih yang baik, ya di sana pasti ada beban juga. Pasti gitu. balance kan. Iya, harusnya begitu. Harusnya begitu. Sayangnya negara itu kan sudah terkonsep sedemikian rupa ya. Bawah-bawahnya ini yang repot. Nah makanya kan yang paling problem adalah di bagian pengelolaan. Dan itu bukan hanya negara, Bung. Di individu. Oh iya Orang benar. pinjam uang, tidak kalkulasi dengan jelas, membayangkan nanti aku bisa bayar hutang. Akar korupsi makanya bukan dari kebijakan, bukan. Akar korupsi itu individu. Iya. Moral yang dipertanyakan. Hanya Korupsi kehewanan-kehewanan di dalam diri kita ini, Bung, yang Benar. harus dihancurkan ya. Tapi dari sudut pandang agama sendiri apa yang mungkin bisa kamu baca? Gini, pajak itu kalau dalam fikih ekonomi keumatan, fikih ekonomi, Berat. banyak bahasanya Bung dalam fikih itu. Bisa dikatakan al-khoraj, bisa dikatakan al-mal yang fihil maslahat. Ada lah ya berarti di agama ya. Banyak istilahnya al-khoraj, bisa masuk ke zakat juga. Itu kan iya, bagian dari alat yang digunakan untuk pemerintah untuk menari menggerus, Mengeksploitasi. tapi itu bukan Islam katanya ya. Itu yang kayak gitu itu bukan Islam. Iya. Oke, banyaklah istilahnya. Oke, kalau prinsipnya pajak itu dalam hukum ekonomi sebenarnya hukum asalnya haram. Kenapa? Karena harusnya pajak tadi menjadi alat terakhir, solusi terakhir, bukan solusi pertama. Makanya perlu ada BUMN dan semacamnya kan. Iya. Jangan Dalam difokus kaidahnya pajak. itu dibilang begini, tidak boleh imam itu atau siapapun mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Mau itu dalam urusan ibadah, mau itu dalam urusan ekonomi, dan semuanya tidak boleh. Yang sesuatu yang diwajibkan oleh syariat itu hanya zakat, jizyah, gitu kan, upeti. Kalau konteksnya daulah al-Islamiyah, kita tentu tidak bisa mengambil itu secara mentah-mentah ya. Oke, memang dalam Islam itu memang ada cara-cara yang sudah dirumuskan oleh ulama untuk memutarkan ekonomi biar baik kayak gitu loh. Tapi nggak bisa kita ambil itu karena mereka hidup di daulah al-Islamiyah, bukan Darul Islam. Negaranya memang Islam, kita bukan negara Islam. Iya. Tapi nilainya yang bisa diambil, apa nilainya? Nilainya itu di sana diajarkan pemerintah itu tidak boleh menetapkan yang sesuatu yang tidak ada maslahatnya. Tasarruful imam manutun bil maslahat ala ro'iyah manutun bil maslahat. Kan tidak boleh gitu. Kalau di hasil basul-basul masail itu ya, itu merumuskan bahwa al-aslu fil amwal al-fardiyah itu at-tahrim. Hukum asal dalam harta kepemilikan pribadi itu maksudnya ngambil itu maksudnya al-aslunya ya. Siapa yang menetapkan pajak pertama? Sayyidina Umar dalam fakta sejarah Islam ya. Tapi Sayyidina Umar menetapkan pajak itu yang bahasanya pajak bumi itu al-khoraj. Itu masih didebat oleh sebagian besar sahabat. Berarti banyak yang enggak setuju. Banyak yang enggak setuju sebenarnya. Pada asalnya memang sebenarnya lebih baik jangan pajak. Jangan pajak. Makanya kalau Ustadz Felix itu menjelaskan pajak dengan game apa saya nggak tahu, lupa itu ya. Game membangun negara yang nanti perang kayak gitu. Itu awal-awal untuk negara-negara yang baru berkembang, yang baru mau maju ini, yang nggak maju itu kalau bahasa sederhananya. Itu sumber penghasilannya adalah pajak. Kalau pajak kamu terlalu tinggi, itu orang-orang masyarakatnya di game itu bisa mogok kerja itu. Nggak suka sama pemerintahnya. Oke. Tapi menurut kalian ini pajak itu realistis nggak sih untuk dinaikkan dengan kondisi masyarakat dan juga bukan kondisi masyarakat, kondisi orang-orang yang akan mengurusi pajak itu seperti ini. Maksudnya tukang korupsi. Karena nanti pajak itu kan gede sekali nih. Orang-orangnya yang ngurusi itu track recordnya kayak gitu. Gimana kira-kira? Ini sebenarnya Dari sosiologi, dia akan sosiolog. Iya, teman-teman Gimana sosiologi. memandang itu fenomena sosial yang seperti itu dari sisi sosiologi. ada sebenarnya satu teori menarik. Ini juga salah satu kiblat teori paling banyak di sosiologi. Di sosiologi itu ada dua
teori yang paling terkenal. Ada teori struktural, ada teori konflik. Jadi memandang kalau struktural itu memandang sebuah perubahan yang terjadi secara alami. Sementara kalau konflik itu memandang bahwa perubahan di dalam masyarakat Dibuat ya. itu harus adanya konflik. Iya. Dibuat artinya kan. Dibuat. Artinya gini, kalau Mas juga punya satu kajian tentang pajak. Pajak itu dia itu bisa berfungsi sebagai 3. Yang pertama itu pajak itu merupakan lambang dominasi kelas penguasa. Oke. Karena memang yang teraplikasikan secara di dalam suatu pemerintahan itu bentuk eksploitasinya sekalipun secara formal ya, itu dengan menarikan pajak. Yang kedua ini dengan adanya pajak kalau menurut Mas itu akan memperbesar ketimpangan sosial. Karena mengapa? Kalau seandainya pajak kemudian ya setelah ini ya barang-barang mewah itu akan semakin sedikit dikonsumsikan. Nah, artinya barang mewah kemudian akan menjadi simbol bagi orang-orang kaya. Hanya mereka yang bisa punya ya. Nah, itu kemudian akan memperbesar lagi nanti kesenjangan sosial yang ada. Kesenjangan sosial akan lebih nampak ya. Setelah itu kayak kaum-kaum tertindas itu adalah orang-orang yang pakai konsumsi minyak kita misalnya pakai minyak premium. Itu sudah lambang kesenjangan sosial setelah itu. Benar. Terus yang ketiga ini mungkin agak sedikit kontroversial. Sebenarnya pajak itu merupakan menurut Kalmak gitu ya. Controlling negara. Nah, gimana pajak itu dianggap sebagai alat negara untuk mempertahankan kekuasaan. Daya defensifnya dari pemerintahan itu adalah dengan pajak. Gimana maksudnya? Logisnya. Misal, negara untuk memobilisasi pendapatan itu dari mana? Pasti dari pajak. Dari pajak. Terus. Kalau seandainya pajak itu semakin untuk dinaikkan lagi, berarti secara real kita nampak sudah bahwa kita memang dimobilisasi untuk bayar. Kita emang diperas. Benar. Dan kita tidak bisa nolak ya. Semakin tinggi pajaknya, semakin tinggi pemerasannya. Berarti kan secara simbolik kita udah bisa lihat kita emang nyuapin mereka. Oke. Banyak loh negara-negara yang bisa hidup dengan pajak yang minim. Banyak. Ya bisa hidup. Iya. Bisa. Sebenarnya yang paling penting bagi saya sebenarnya yang harus pertama untuk dilihat kalau mau mengaplikasikan hal seurgen tentang pajak ya. Tingkat kepercayaan masyarakat dulu kepada pejabat. Oh ya. Berarti pertanyaannya dari pertanyaanku tadi kamu menjawab tidak realistis gitu ya. Sangat tidak realistis. Untuk menuju Indonesia yang sejahtera. Yes. Bukan gara-gara pajak itu, tapi gara-gara faktor bahwa kepercayaan rakyat kepada pemerintah semakin menurun. Karena di samping juga langkah preventif yang dihasilkan dari dampak ekonominya nanti itu kalau cuma dengan bansos ya jadi bodoh orang. Orang jadi bodoh. Tapi aku gini. Aku masih sangat positive thinking di dalam hal ini karena itu sudah jadi fakta yang tidak bisa ditolak bahwa pajak sudah diketok palu. Aku masih dari sudut pandang kayak gini loh. Ketika orang kebutuhannya meningkat, maka sebagai manusia yang bisa hidup di mana saja nih, kita kemungkinan besarnya akan lebih survive dengan banyaknya tekanan orang akan lebih banyak berpikir. Iya. Dengan banyak berpikir, orang akan makin kreatif. Dengan makin kreatif, orang akan makin bisa untuk mendapatkan sesuatu. Dan membuat sesuatu. Berarti langkah awal sudah dikasih nih sama pemerintah, tekanan. Sebaik itu loh. Ngasih tekanan agar kamu pinter gitu loh. Dikasih pressure ya. Berarti kan bagus nih pemerintah. Kamu lebih lebih menanamkan kepada manusianya. Kita gitu loh. Kita tidak bisa nolak sehingga apa sikap kita gitu. Iya, tapi karena akan mau ngatur pemerintah siapa kita. Tapi kita masih punya hak demokrasi untuk bersuara. Ya, benar-benar. Demokrasi ya Bung. Sekalipun bukan demokrasi katanya. Iya. Bisanya kayaknya demo. Krasinya gak ada. Bukan cuma seperti itu. Jangan mencederai para mahasiswa dengan sampai mengadakan demo ya. Sampai mau digeruduk ke sini. Mungkin ada lagi. Kalau saya begini, dalam pajak kita sudah tahu tadi, dalam hukum Islamnya pajak itu adalah domainnya darurat. Kalau darurat berarti kan hukum asalnya haram kecuali kalau dalam kondisi darurat boleh. Tapi ingat,
memang ad-daruratu itu tubihul mahdurat. Suatu yang darurat itu memperbolehkan hal-hal yang tidak boleh pada asalnya. Tapi harus tuqaddaru biqadriha. Ya, itu benar. penting. Kadarnya. Diukur dengan sesuai kadarnya. Artinya setiap kebijakan pemerintah harusnya tidak hanya bahasa Maduranya itu nyangkek di dunia idealis sana, Bung. Ya. Oke, memang kamu buat pajak untuk mensejahterakan ini, mensejahterakan masyarakat. Itu kan masih ideal. Jangan-jangan Ide nggak gitu ya. Iya, jangan-jangan kayak gitu. Jangan-jangan kayak Harus gitu. turun ngelihat nih. Karena buktinya Gitu. kayak apa itu namanya? Memang gaji-gaji para DPR misalnya itu Tunjangan. kecil, tunjangan. Katanya wakil rakyat, kok rakyatnya yang sengsara, mereka yang sangat enak-enak, kan aneh itu. Iya, kita nggak bisa cuma lihat itu dari gaji. Iya. Serius. Tapi tidak usah ngomong sana Iya lah, sih. panjang, Iya, panjang. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan tentang PPN? Yang pasti tolak PPN aja. Mungkin itu ya Bung ya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.